Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1039 Pengembangan ponsel memproduksi ponsel dengan fungsi kamera. Semua orang terkejut. Ini tidak masuk akal. Teknologi kamera digital China jauh di belakang negara lain, dan teknologi ponsel mereka baru saja mencapai standar dunia. Teknologinya bahkan bukan yang tercanggih di dunia. Apakah manajer Feng mencoba mencari cara lain untuk menonjol di antara para pesaing mereka? Tahun lalu, seri ponsel Palm Treasure yang mereka perkenalkan populer di China dan luar negeri. Bukankah seharusnya kita fokus untuk memperkenalkan ponsel LCD 256 warna? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, hampir semua ponsel menggunakan kedalaman warna 24 bit. Layarnya jernih dan memiliki warna-warna cerah. Namun ponsel sekarang masih terjebak di era warna terbatas. Layar ponsel berwarna abu-abu, biru, hijau atau oranye. Ini adalah 4 warna utama, dan sebuah perusahaan luar negeri telah mengembangkan layar ungu. Namun layar ungu tidak seterang layar abu-abu. Feng Yu bertanya-tanya apakah insinyur, yang menghabiskan uang untuk mengembangkan layar ini, telah dipecat dari perusahaannya. Sekarang, Wind and Rain Electronics dan Philips telah berhasil mengembangkan LCD 256 warna di laboratorium mereka dan yakin dapat memproduksinya secara massal. Semua orang merasa bahwa memperkenalkan ponsel layar warna sudah cukup untuk tahun ini. Tapi Feng Yu ingin mereka mengembangkan ponsel dengan fungsi kamera. Itu artinya ponsel harus dilengkapi dengan lensa kamera. Mereka tidak memiliki teknologi kamera digital kecuali mereka menggunakan teknologi Changhong. Tapi bisakah gambar yang diambil dengan teknologi mereka menjadi jelas? Manajer Feng, Anda mengatakan bahwa ponsel layar warna kami harus dilengkapi dengan fungsi kamera. Su Lihua bertanya dengan kaget. Jika bukan karena kamera digital, teknologi layar berwarna ini tidak akan berkembang begitu cepat. Karena kami akan memperkenalkan telepon layar berwarna, telepon harus memiliki fungsi kamera. Jika tidak, apa gunanya memiliki layar berwarna? Apakah Anda memerlukan warna untuk melakukan panggilan telepon atau membaca teks? Atau apakah Anda memberitahu saya bahwa ular dan Tetris lebih menyenangkan dengan lebih banyak warna? Feng Yu bertanya. LCD ponsel dikembangkan untuk ponsel kamera diikuti oleh MMS, gambar, video pendek, DL. Jika tidak, layar monokrom cukup baik untuk melakukan panggilan dan membaca teks. Ponsel Nokia 1110 klasik hanya memiliki fungsi senter dan 20 nada dering polifonik. Namun, itu menjadi ponsel terlaris saat itu. Ini juga model ponsel yang dipopulerkan. Harga jual Nokia 1110 sekitar 30 hingga 40 dolar Amerika Serikat, dan kebanyakan orang mampu membelinya. Tetapi jika kita menambahkan fungsi kamera ke ponsel, perangkat lunak operasi ponsel kita perlu diprogram ulang, dan galeri gambar, penyimpanan, transfer data harus ditambahkan. Kita harus meningkatkan inti telepon, dan biayanya akan meningkat. Layar berwarna, lensa kamera, DL juga akan meningkatkan biaya produksi kami. Biaya ini akan dibebankan ke konsumen dengan menaikkan harga eceran, kan? Tapi jika kita menaikkan harga eceran, itu akan mempengaruhi penjualan produk kita. Kami masih kalah bersaing dengan Motorola dan Nokia. Namun, kami setara dengan Sony, Ericsson, Panasonic, Samsung, Dell. Kami juga harus melihat keawetan ponsel ini karena harganya, dan casingnya harus diganti dengan bahan studier. Kebutuhan baterai juga akan meningkat karena fungsi kamera. Mengambil gambar membutuhkan banyak tenaga, apalagi melihat gambar di album ponsel. Manajer Feng, biaya produksi ponsel ini akan meningkat beberapa kali lipat. Apakah ponsel akan kembali ke era di mana harganya lebih dari 10.000 RMB? Su Lihua semakin gelisah,
karena dia merasa Feng Yu mengambil risiko yang cukup besar. Ide menggabungkan kamera digital dan ponsel bersama-sama sangat bagus, dan Su Lihua setuju dengan itu. Namun, mereka tidak boleh mencoba melakukan semuanya sekaligus. Anda tidak perlu khawatir tentang baterai. Baterai Taihua dapat menghasilkan baterai ponsel dengan kapasitas lebih tinggi. Mereka memiliki baterai 800 mAh dan 1000 mAh, dan baterai ponsel mereka akan berbentuk persegi panjang kecil. Itu tidak akan dilampirkan ke penutup belakang telepon. Untuk bahan casing ponsel, kita masih bisa menggunakan penutup plastik dan hanya meningkatkan perlindungan untuk layar dan lensa kamera. Sistem operasi ponsel kami telah bergerak ke arah ini sejak awal, dan beban pada prosesor inti akan meningkat, tetapi peningkatannya harus minimal. Saya memperkirakan biaya akan meningkat paling banyak $200 Amerika Serikat. Jangan lupa apa yang saya katakan kepada Anda semua. Teknologi ponsel akan usang setiap 6 bulan. Jika kita tidak mulai bersiap sekarang, kita akan tertinggal dari Nokia dan Motorola selamanya. Kapan kita bisa melebihi mereka? Bagaimana Nokia menyalip Motorola dengan memperkenalkan ponsel baru secara terus-menerus dan meningkatkan daya tahan ponsel mereka. Namun, Nokia gagal di masa depan karena mereka terlalu fokus pada daya tahan ponsel mereka. Baru setelah mereka gagal, mereka menyadari kemajuan teknologi adalah faktor yang paling kritis. Kini, harga ponsel sudah mulai turun. Meskipun penurunannya bertahap, sebagian besar ponsel berharga sekitar 4.000 RMB. Hal ini disebabkan peningkatan pabrik ponsel dan biaya produksi yang lebih rendah. Saya akan menetapkan target bagi Anda semua untuk mengembangkan ponsel ini. Biaya produksi harus dalam $500 Amerika Serikat, dan harga eceran akan berkisar antara $600 hingga $700 Amerika Serikat. Kami akan memulai revolusi ponsel dan menjadi pemimpin industri. Jangan khawatir tentang daya tahan. Berapa banyak orang yang akan ceroboh dengan telepon $600 hingga $700 Amerika Serikat? Orang-orang yang tidak keberatan menjatuhkan ponsel $600 hingga $700 Amerika Serikat tidak akan keberatan menghabiskan $600 hingga $700 Amerika Serikat lagi untuk mendapatkan yang baru. Su Lihua, Jiang Wanmeng, dan yang lainnya saling memandang, karena mereka merasa apa yang dikatakan Feng Yu itu benar. Hal yang sama untuk kamera yang mereka beli. Mahal dan rapuh. Kadang-kadang, bahkan ketika kamera dijatuhkan di tempat tidur, itu mungkin juga rusak. Itu sebabnya orang yang membeli kamera mahal akan berhati-hati untuk mencegah kerusakan. Harga ponsel turun, dan ponsel yang kami perkenalkan akan menjadi produk kelas atas. Kami akan menargetkan segmen pasar kelas atas, dan menjadi mahal akan menjadi nilai jual kami. Anda semua harus mengerti apa yang dipikirkan orang-orang kaya itu. Ketika ponsel baru diperkenalkan dan terlihat seperti batu bata, para pengusaha kaya itu masih akan membelinya untuk memamerkan kekayaan mereka. Jika ponsel Anda dapat mengambil gambar, Anda juga dapat mengeluarkannya untuk pamer. Pamer. Tidak hanya di China, banyak orang di negara lain suka memamerkan kekayaannya. Faktanya, banyak orang di kehidupan Feng Yu sebelumnya telah membeli ponsel Apple bukan karena fungsi ponselnya. Itu karena mereka melihatnya sebagai simbol status mereka. Lalu, apakah kita masih akan mengembangkan ponsel yang lebih murah? Su Lihua berpikir sejenak dan bertanya. Ya, kami akan membidik kedua pasar tersebut. Salah satunya akan menjadi pasar kelas atas, dan kami akan memperkenalkan ponsel mahal dengan lebih banyak fungsi. Yang lainnya adalah ponsel yang murah, sederhana, dan tahan lama. Anda semua harus menemukan cara untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan fungsi telepon kami. Jika kami lebih baik dari perusahaan lain dalam dua aspek ini, kami akan menjadi produsen ponsel nomor 1 di dunia di masa depan.
Bab 1040 terlalu luas. Feng Yu meminta Kameda Masao untuk mengunjungi perusahaan kamera itu untuk membeli teknologi kamera digital mereka. Oh, perusahaan kamera ini adalah Kodak. Kameda Masao berjanji kepada Feng Yu bahwa dia akan membeli teknologi dengan harga terendah sesegera mungkin. Feng Yu telah meminta Kameda Masao dan bukan Ralph karena Kameda Masao adalah orang Jepang, dan dia akan mewakili perusahaan Jepang untuk membeli teknologi tersebut. Teknologi kamera digital Jepang adalah yang paling canggih di dunia, dan Kameda Masao dapat menggunakan alasan ini untuk menawar dan tidak membiarkan Kodak curiga. Kodak tidak terlalu fokus pada kamera digital karena mereka khawatir munculnya kamera digital akan mempengaruhi bisnis inti mereka dalam pengembangan film. Hal ini pula yang menyebabkan Kodak menekan perkembangan industri kamera digital. Meskipun teknologi pencitraan digital Kodak adalah salah satu yang paling maju di dunia, keuntungan terkait pencitraan digital mereka hanya sedikit lebih dari 15%. Investasi mereka dalam teknologi pencitraan digital dan teknologi film tradisional hampir sama. Banyak pemegang saham yang tidak senang dengan CEO Kodak dan merasa keputusannya untuk mengembangkan kamera digital telah menurunkan keuntungan perusahaan. Jika perusahaan berkonsentrasi pada perusahaan film tradisional, keuntungan mereka akan meningkat 30% lagi. Pemegang saham Kodak menyambut baik kunjungan Kameda Masao, dan banyak pemegang saham merasa perusahaan harus menjual semua paten dan bisnis terkait pencitraan digital mereka karena hanya menjual paten akan membuat orang berpikir bahwa Kodak menghadapi masalah arus kas. Tetapi beberapa pemegang saham merasa menjual teknologi paten sudah cukup. Bagaimanapun, pengembang mereka dapat terus mengembangkan teknologi baru untuk penjualan atau otorisasi. Ini akan menjadi sumber pendapatan lain bagi perusahaan. Setelah menjual teknologi ini, Kodak akan menghasilkan uang dari operasi digital mereka. Karena divisi ini dapat menghasilkan uang, kita harus melanjutkan ke arah ini. Jika perusahaan dapat mengembangkan teknologi yang lebih maju, perusahaan mereka tidak akan kalah dengan pesaing mereka. Beberapa pemegang saham menentang penjualan teknologi dan paten mereka. Perusahaan telah menginvestasikan banyak sumber daya dan baru saja menetapkan strateginya untuk fokus pada teknologi kamera digital dan tradisional. Mereka membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk melihat hasilnya. Teknologi kamera digital telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun lagi, kamera digital akan cukup baik untuk menantang kamera tradisional. Tetapi semua pemegang saham merasa kamera digital tidak akan menggantikan kamera film tradisional dalam waktu dekat. Kameda Masao bertanya kepada Feng Yu apakah Kodak menjual operasi citra digital mereka, haruskah dia menerimanya? Biaya untuk memperoleh citra digital Kodak akan lebih tinggi daripada membeli paten mereka. Kodak memiliki paten teknologi kamera digital terbanyak. Ini adalah perusahaan dengan sejarah lebih dari 100 tahun, dan mereknya bernilai sangat tinggi. Tanpa merek Kodak, nilai bisnis kamera digital akan lebih rendah. Sederhananya, jika sebuah kamera dicetak dengan logo Kodak, harganya setidaknya $200 Amerika Serikat lebih banyak daripada kamera yang sama dengan merek yang tidak dikenal. Merek Kodak dapat menambah nilai pada kamera. Ini juga menjadi alasan mengapa kamera digital Kodak tidak laris. Samsung, Sony, Nikon juga merek besar, tetapi mereka menjual produk mereka dengan harga lebih rendah. Selain itu, perusahaan lain telah mempromosikan kamera digital mereka, dan hanya Kodak yang masih mempromosikan kamera tradisional mereka. Ini karena mereka memiliki toko pemrosesan film di seluruh dunia, dan ini adalah sumber pendapatan utama perusahaan. Penjualan film Kodak juga nomor 1 di dunia. Feng Yu berpikir sejenak. Bukan ide yang buruk untuk mengakuisisi bisnis pencitraan digital Kodak, tetapi itu akan tergantung pada harganya. Jika harganya murah, dia akan membelinya untuk mengembangkan kameranya sendiri. Setidaknya dia tidak akan menderita kerugian dengan pasar Cina. Jika mahal,
Lupakan saja. Tidak ada gunanya bersaing dengan merek luar negeri karena kamera digital hanya akan bertahan selama sekitar 10 tahun. 10 tahun kemudian, smartphone akan menjadi tren, dan akan ada berbagai aplikasi fotografi yang lebih menyenangkan daripada kamera digital. Hanya fotografer profesional dan antusias yang akan terus menggunakan kamera digital. Tapi berapa banyak fotografer profesional dan antusias yang bisa ada? Jika kamera digital bisa dikembangkan menjadi kamera video digital, prospeknya akan lebih baik. Tetapi teknologi kamera video digital berbeda dari kamera digital, dan Kodak tidak memilikinya. Kamera video tradisional akan usang dalam 6-7 tahun, dan film akan difilmkan menggunakan kamera video digital. Kamera video digital lebih ringan, memiliki penyimpanan lebih tinggi, dapat diedit menggunakan perangkat lunak, dan jauh lebih murah daripada menggunakan film. Video digital hanya memerlukan beberapa ruang penyimpanan, dan ini dapat menghemat banyak biaya produksi. Camcorder ukuran kecil akan menjadi sangat populer di kalangan orang-orang untuk merekam video mereka sendiri untuk bersantai. Tren kamera digital juga karena perkembangan PC. Banyak orang suka berfoto tapi enggan mengeluarkan uang untuk mengembangkan film. Tetapi dengan foto digital, orang dapat menghapus gambar yang tidak mereka sukai dan hanya mencetak beberapa gambar yang lebih baik. Tetapi ketika Kameda Masao memberitahu Feng Yu tentang harga yang diminta Kodak, Feng Yu tercengang. Apa katamu? Mereka meminta 4,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk bisnis kamera digital mereka. Jumlah ini telah melebihi anggaran Feng Yu lebih dari 10 kali lipat. Anggaran Feng Yu adalah 500 juta dolar Amerika Serikat untuk pencitraan digital canggih dan teknologi kamera serta paten. Jika memungkinkan, dia hanya akan membeli teknologi dan paten yang dia butuhkan. Bos, teknologi mereka sangat maju dan memiliki banyak paten eksklusif. Saya yakin bahwa kami dapat membeli bisnis pencitraan digital mereka dalam 4 miliar dolar Amerika Serikat. Kameda Masao tahu Feng Yu mampu membeli 4 miliar dolar Amerika Serikat, dan Feng Yu bersedia membelanjakannya untuk industri yang dia targetkan. Tidak, itu terlalu mahal. Anda tinggal memilih beberapa teknologi pencitraan dan elektronik yang akan melakukannya. Adapun sisa teknologi mereka, kami hanya dapat membeli otorisasi atau mengembangkan diri kami sendiri. Feng Yu hanya ingin mengintegrasikan kamera digital ke ponselnya. 4 miliar dolar Amerika Serikat adalah investasi besar, dan Feng Yu masih membutuhkan dana untuk mengakuisisi saham AMD. Kameda Masao menyadari bahwa dia telah salah memahami Feng Yu, dan dengan cepat berkata, "Bos, jangan khawatir. Jika kita hanya membeli beberapa teknologi dan paten, atau mendapatkan otorisasi, itu bahkan tidak akan menelan biaya 500 juta dolar Amerika Serikat. Saya bahkan bisa meminta mereka untuk menandatangani perjanjian agar kami memiliki prioritas untuk membeli teknologi baru apapun yang mereka kembangkan di masa depan. Oke, pergi saja dan bernegosiasi dengan mereka berdasarkan apa yang Anda katakan. Cobalah yang terbaik untuk menurunkan harga." Setelah menutup telepon, Feng Yu menggelengkan kepalanya. Bahkan sebagai Taipan Super, dia masih tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Memotret Degen Kodak, bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.